Kebahagiaan menyelimuti hari-hari pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang kini tengah menanti kehadiran sang buah hati. Keduanya tentu saja mengharapkan semua yang terbaik untuk calon putrinya yang dalam waktu dekat akan lahir ke dunia. Atas berkat tersebut, mereka pun mengungkapkan rasa syukurnya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim piatu hafiz Al-Quran. Lantas, seperti apa sukacita Aurel dan Atta satu hari menjadi ibu dan ayah bagi ratusan yatim piatu penghafal Al-Quran? Bagaimana pula persiapan mereka jelang 7 bulan kehamilan? Seperti apa berkah melimpah yang dirasakan oleh Atta dan Aurel atas kehadiran jabang bayi dalam kandungan? Dan seperti apa potret kebahagiaan Ashanty yang akan berulang tahun 4 November mendatang? Seperti apa juga momen unik yang terjadi dalam pertemuan makan malam Atta Aurel bersama The Lemos dan The Hermansyah Family? Benarkah Atta merasa Arsy dan Amora akan cocok berduet dan menjadi the next diva seperti orang tua mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kerap kali melakukan kegiatan positif baik keagamaan ataupun berbagi kebahagiaan. Dan jelang kelahiran buah hati pertama mereka, Atta dan Aurel merasakan nikmatnya menjadi ayah dan ibu walau hanya 1 hari lewat sebuah program amal. Keduanya pun secara khusus mengajak jalan-jalan ratusan anak-anak yatim piatu penghafal Al-Quran. Bersama-sama mereka menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan. Bahkan, Atta dan Aurel menyediakan mobil pribadi mereka untuk digunakan dalam momen tersebut. Tidak hanya melihat hewan, anak-anak itu pun diajak oleh Atta dan Aurel untuk menikmati berbagai hiburan seru hingga makan bersama. Saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Atta pun mengaku bahwa semua itu dilakukannya lantaran ingin anak-anak tersebut dapat merasakan kasih sayang ayah dan ibu walau cuma 1 hari. Lantas, seperti apa cerita kebahagiaan Atta dan Aurel bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu hafiz Quran? Malu dia. Pan, udah. Udah. Halo guys, kita akan mengunjungi itu. Apa? Onta. Onta? Mirip siapa ya? Bobo. Baru nyampe. Kita hari ini program bersama ratusan anak yatim dan ratusan orang juga yang ikut mau jadi ayah dan ibu bersama Ustadz Lukman dan Munzalan. Menurutku pergerakannya positif, jadi waktu itu kita semangat lah buat bikin gerakan ini. Paling enggak kan dalam 1 hari anak-anak yatim piatu dan anak-anak penghafal Al-Quran ini
bisa ngerasain punya ayah dan ibu dalam satu hari, dan atau bisa ngerasain sesuatu hal yang dia nggak pernah rasain. Misalnya pertama kali jalan-jalan, pertama kali ngelihat taman safari, pertama kali lihat naik mobil bagus, pertama kali mereka punya jajanan, makanan yang banyak, gitu-gitu sih, belanja-belanja. Seneng ya, karena di mobil mereka ngaji. Aurel minta ke taman safari, pas udah nyampe malah dia tidur. Emang banyak maunya gitu, makan mulu, tidur. Di rumah juga dari kemarin tidur, dia siang-siang tidur gitu. Ya namanya bumil ya, di mana aja pelor ya, nempel molor. Jadi tapi dia seneng banget sih hari ini juga bisa ketemu sama anak-anak itu dan bisa bercengkrama, bisa tanya-tanya, bisa banyak belajar juga lah dari mereka. Sebagai calon ayah serta ibu di masa depan, Atta dan Aurel pun tentunya ingin anak-anaknya dapat tumbuh sebagai anak yang berbakti dan dekat dengan agama. Atta pun mengungkapkan doanya agar calon putrinya kelak dapat menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya, acara berbagi dengan anak-anak yatim piatu hafiz Quran itu pun menjadi salah satu rangsangan positif yang dilakukan keduanya agar buah hati dapat tumbuh menjadi sosok yang diharapkan. Terlebih, kandungan Aurel kini semakin membesar dan semakin dekat dengan momen 7 bulanan. Lantas seperti apa persiapan Atta dan Aurel untuk 7 bulanan sang bayi? Iya, jadi aku pengen banget sih, jadi karena dengerin itu kan kayaknya nanti apalagi anakku cewek, pengen juga dia dari kecil udah bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah ya, karena kan semakin dekat kelahiran kan pasti kita semakin ini juga ya, semakin mendekatkan ke pergerakan-pergerakan yang positif gitu. Karena si bayi ini ngerasa kan, jadi ketika dengerin orang-orang baca Quran, ketika dengerin pengajian yang baik, dia akan tenang. Nggak harus 7 bulanan, setiap bulan aja kan bisa pengajian. Ya lebih ke makin dijaga aja sih makanannya segala macem. Terus pola tidurnya gitu-gitu sih. Beli barang-barang perlengkapan baby gitu. Itu kayaknya urusan biasanya cewek yang lebih ngerti, malah dia yang bilang untuk kamar anak, barang-barang anak semua aku ya katanya. Ya udah deh, karena kan anaknya cewek juga. Seperti apa berkah melimpah yang dirasakan oleh Atta dan Aurel atas kehadiran sang jabang bayi yang masih dalam kandungan. Dan seperti apa potret kebahagiaan Ashanti yang akan berulang tahun 4 November mendatang. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Berkah demi berkah kini dirasakan oleh Atta Halilintar dan Aurel jelang kelahiran buah hati tercinta, yang mana menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarga besar mereka. Selain kebahagiaan lantaran akan menjadi orang tua, Atta mengaku bahwa calon putrinya tersebut bak mengalirkan rejeki yang melimpah meskipun masih di dalam kandungan. Namun, di balik semua itu, ia sebagai kepala keluarga merasa harus terus berusaha untuk membahagiakan istri dan anak mereka di masa depan. Ya, bagi Atta, semua kerja keras yang ia lakukan semata-mata ingin menaikkan derajat keluarga agar mereka tidak lagi merasakan kesulitan hidup seperti yang pernah ia alami dulu. Sejak udah punya keluarga ini, aku udah nggak terlalu obsesi buat naikin subscriber atau bikin apa, bikin gimana, nggak gitu. Tapi lebih kayak sekarang berkarya yang lagi bikin happy aja. Kalau kata orang zaman dulu itu banyak anak banyak rezeki, aku percaya bener. Ini baru 1 anak aja, rezekinya ada aja terus ya. Jadi menurutku berkah lah kehadiran dari
calon buah hati. Feeling blessing banget lah dari Allah, mungkin karena niat juga dari dulu kan kalau misalnya aku bekerja, semoga anakku tuh nggak sesusah aku dulu gitu. Jadi dengan rumah itu mungkin nanti dia lahir, dia udah tinggal, yang penting dia nggak jadi anak yang manja, harus jadi anak rajin belajar, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang baik, yang peduli sesama, yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Ya memang kan kita kerja buat keluarga ya, pasti kan apapun yang dikerjain kan nanti keluarga tuh kedepannya bahagia gara-gara bapaknya ini kerja dari dulu sampai sekarang. Dengan menyiapkan apa kebutuhan mereka, menyiapkan ininya itunya, itu menurutku jasmani rohaninya segala macam itu kan adalah bukti kita sayang sama keluarga. Aku juga udah ngomong sama istri juga, kalau kita ngedidik anak, kita sayang, kita asuh dia, kita jaga. Apalagi aku orangnya protek banget pasti kalau sama anak ya. Tapi tetap kita harus kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Diajarkan sejak gini, nggak boleh apa aja mau, apa aja bisa dapat, nggak gitu. Di hidup itu ada proses, ada yang harus dikerjakan, harus ada keringat yang turun. Nggak segampang yang dengan minta aja. Biar dia nanti udah gedenya jadi pribadi yang bertanggung jawab dan tahu arti rezeki, lebih bersyukur dan lebih mau kerja keras juga. Kehamilan Aurel tak hanya membawa rezeki, namun berkah sebagai perekat hubungan di antara keluarga besarnya. Ashanti yang pada 4 November besok genap berusia 37 tahun, juga telah siap dan sangat menyambut momen menjadi seorang nenek. Lantas, seperti apa Atta melihat sosok Ashanti yang masih tetap awet muda, walaupun sebentar lagi akan kehadiran sang cucu yang ia idam-idamkan tersebut? Dan benarkah ia dan Aurel serta anggota keluarga Hermansyah akan menyiapkan kejutan spesial untuk Ashanti? Seru banget lah. Aku di bulan ini sampai bulan depan itu yang ulang tahun banyak banget. Oktober bapak ibuku ya, sama Arsha. November nanti ada ulang tahun bunda, ada ulang tahun aku juga. Kemarinnya Soleha. Ramai banget ini Oktober November. Jadi kayaknya ini bulan-bulan keluarga ya. Plus harus bagi-bagi kado. Bunda sih menurutku masih kelihatan muda banget ya untuk seorang nenek. Jadi alhamdulillah lah neneknya anakku nanti pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau ada persiapan juga yang nggak ngasih tahu lah kan. Rahasia nanti udah tanggalnya. Kadonya nggak bisa disebutin sekarang ya karena belum datang, lagi on the way. Ya seneng lah kan, emang kitanya juga support, jadi bundanya happy juga. Seperti apa momen unik yang terjadi dalam pertemuan makan malam 3 keluarga besar, keluarga Atta, keluarga Lemos, dan keluarga Hermansyah? Benarkah Atta merasa Arsy dan Amora akan cocok berduet dan menjadi the next diva seperti orang tua mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak dipungkiri, momen kebersamaan dengan keluarga yang lengkap membuat Aurel benar-benar bahagia. Selain menanti kehadiran calon buah hati, ia pun dikelilingi orang-orang yang sangat menyayanginya. Kasih sayang keduanya mampu merekatkan hati, seperti halnya saat Aurel dan Atta makan malam bersama keluarga The Lemos dan juga The Hermansyah beberapa waktu lalu. Tak hanya para orang tua, anak-anak The Lemos family dan The Hermansyah pun tampak begitu akrab satu sama lain. Sepanjang makan malam, Arsy seolah tidak mau jauh dari Amora dan melakukan berbagai hal seru bersama. Momen tersebut pun menuai sorotan netizen hingga disebut-sebut Arsy dan Amora sebagai calon diva penerus orang tua mereka. Lantas benarkah mereka berdua telah direncanakan untuk diduetkan dalam waktu dekat? Dan seperti apa Atta melihat bakat seni Arsy dan Amora yang turun dari orang tuanya? Aku juga punya kayak gini. Kan kita ini gitu nggak punya. Kak, aku juga punya.
Iya, aku juga. Ya bagus lah, namanya kan mereka semuanya bersaudara gitu ya. Jadi menurutku memang harusnya begitu dan seru lah ngelihat semuanya bisa main bareng, akrab. Ya seneng lah, seneng. Emang kalau kita ketemu mereka untungnya kan Arsya sama Kellen itu emang benar-benar deket ya. Jadi kalau mereka ketemu tuh nggak canggung gitu. Jadi mereka ngobrol, main game, canda. Jadi nggak ada canggung sama sekali kalau ketemu gitu. Bener-bener emang sahabatan mereka. Amin lah ya, itu kan doa yang baik dari netizen ya. Kita aminin lah, semoga semuanya jadi orang-orang hebat lah ke depannya. Apalagi mereka kan darah-darah musisi, darah-darah seniman. Insya Allah pasti lahirnya juga anak-anak yang penuh dengan bakat juga. Tadi senang yang ngeliatnya ya. Seneng banget. Emang dua-duanya pinter nyanyi, dua-duanya suaranya enak. Jadi memang ya alhamdulillah kalau nanti dua-duanya jadi diva. Bakal duet nggak sih nanti bakal bikin, Pastinya. bakal bikin lagu nggak sih buat Pasti. mereka berdua? Pasti. Rencananya ada nggak? Emang support dari keluarga juga besar kan. Jadi pasti kalau memang bisa duet ya kenapa enggak. Arsya sama Maura Kellen juga akrab. Mereka kan juga sebelumnya ketemu main bola. Jadi memang akan ada banyak kegiatan. Jadi bukan hanya liburan ya. Tak hanya Arsy dan Amora, seluruh anggota keluarga besar di pertemuan makan malam tersebut dibalut hangatnya suasana kebersamaan. Wajah penuh sukacita, duduk tidak berjarak, dan saling berbincang mengisyaratkan bahwa hubungan di antara mereka kini baik-baik saja. Bahkan, ketiga keluarga itu pun berencana untuk mengadakan liburan bersama ke luar negeri. Di balik itu semua, tak heran jika banyak pihak menyebut-nyebut Atta Halilintar layak mendapatkan julukan sebagai pemersatu keluarga. Yang penting kan semuanya udah bersatu ya, semua dengan izin Allah, dengan berkah yang untuk semuanya lah, semua berkahnya lah. Dengan semuanya juga bukan aku-akunya doang, tapi semuanya juga punya hati yang besar untuk ini semua terjadi. Dan Di acara makan-makan kemarin tuh semuanya mengalir, semuanya senang, semuanya apa ya, natural lah ya, artinya nggak kan artinya kita juga sepanjang pandemi ini kita bukan nggak tegur sapa ya kan, kita tetap tegur sapa, malah intensnya malah tambah sering. Ini sebetulnya makan malam biasa ya, sebetulnya makan malam biasa yang juga dilakukan oleh seluruh keluarga besar dimanapun. Hanya memang ini 3 keluarga yang ya kalau kita bilang 3 keluarga, memang Aurel kan memang sudah berumah tangga. Jadi alhamdulillah kami bisa berkumpul full team karena memang keluarganya Mas Anang dan Atta sendiri sudah tanya Om Raul kapan masuk Indonesia, masuk Jakarta. Dan Asanti juga di terakhir acara Aurel 4 bulanan tanya terus. Alhamdulillah bisa sederhana seperti keluarga lain untuk bisa melakukan makan malam bersama walaupun apa ya di set yang nggak terlalu lama makan waktu, cuman justru alhamdulillah saya tanya waktunya masing-masing, alhamdulillah pada bisa, ya udah kita ketemu makan. Jadi mencairlah semuanya dan itu mengalir aja. Jeriel seneng, Aurel seneng. memang walaupun ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelum-sebelum ini, tapi kan ya sekarang udah saatnya kita bersatu gitu, bareng-bareng. Datang di satu hubungan jangan jadi api juga, ntar jadi panas. Kalau ada api datanglah air. Jadi untuk kita bisa mencairkan suasana, mengharmoniskan. Ini semua keluarga ya, mau keluarganya Mimi, mau keluarganya Pipi sama Bunda, mau keluarganya aku juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.